Salam, kembali lagi bersama saya Antonius Kase. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah agama suku. Video kali ini saya akan bercerita tentang sebuah cerita mitos yang beredar di desa saya, yaitu Desa Anin, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Di kampung saya itu, di Desa Anin, ada sebuah marga, yaitu marga Kamlasi. Marga Kamlasi ini, kenapa mereka disebut Kamlasi? Karena latar belakang mereka adalah suka ikut campur dalam sebuah masalah. Mereka suka membuat masalah sehingga mereka disebut awalnya kom, atau dalam bahasa Indonesianya rakus, atau dan las itu adalah ini masalah, sehingga mereka disebut komlasi. Tapi berjalannya waktu, akhirnya mereka disebut dengan Kamlasi. Marga Kamlasi ini mempunyai sebuah tempat penyembahan atau tempat untuk berdoa, yang dari nenek moyang mereka sudah berdoa di situ. Tempat itu namanya ini Fatu Maobe, atau dalam bahasa Indonesia batu tutupan batu. Batu tersebut di atasnya batu yang berbentuk ceper atau berbentuk batu yang pelat, dan di bawahnya terdapat sebuah lubang, dan sehingga disebut Fatu Maobe atau batu tertutup, batu tutupan batu. Tempat itu biasanya mereka gunakan untuk berdoa, mereka berkumpul dan berdoa di tempat itu. Untuk tujuan mereka bukan berdoa kepada setan-setan, tetapi berdoa kepada Tuhan. Tetapi di batu itu gunakan untuk memanggil atau memanggil arwah-arwah dari nenek moyang mereka untuk hadir. Batu kalau sebelum mereka berkumpul, mereka masak dan membawa makanan atau sesajian di tempat itu, dan mereka melakukan berdoa atau dan tujuan mereka berdoa situ untuk meminta berkat berupa hasil panen yang baik, atau ternak-ternak yang besar, sehingga atau mereka meminta supaya ketika mereka meminta anak juga, Tuhan memberikan mereka anak kepada mereka atau keturunan. Tetapi di kampung saya itu sudah seiring berjalannya waktu, gereja sudah masuk, di gereja Kristen sudah masuk, dan sudah ada yang memeluk agama Kristen. Tetapi mereka juga ada yang sudah memeluk agama Kristen, tetapi masih praktik mereka masih berdoa di tempat itu. Dan orang tua dulu, kalau mereka Tuhan kan tidak kelihatan, jadi mereka berpikir kalau dalam batu tersebut Tuhan berada dalam batu tersebut. Sehingga waktu agama Kristen masuk dan gereja sudah berdiri, mereka masih tetap berdoa di tempat itu. Sehingga
pada tahun 60-an atau sekitar tahun 70-an seorang kakek, dan kebetulan kakek itu adalah kakek saya sendiri, yaitu ayah dari ibu kandung saya. Karena kakek saya itu sudah duluan masuk Kristen dan sudah gereja atau menyembah Tuhan yang benar, sehingga kakek saya ini tidak suka dengan praktik mereka yang selalu berdoa di tempat itu, sehingga ayah saya menghancurkan tempat tempat itu atau Fatu Maoba itu. Setelah bayi saya menghancurkan tempat itu dan 1 minggu kemudian, menurut cerita, arwah-arwah ya dari marga Kamlasi itu tidak suka dengan tindakan bayi saya, dan akhirnya mereka merasuki bayi saya dan bayi saya menjadi gangguan jiwa atau ODGJ ya. Bayi saya gangguan jiwa selama bertahun-tahun hingga meninggal. Tetapi akibat dari bayi saya menghancurkan batu itu, akhirnya mereka juga masuk ke gereja dan menerima gereja di keluarga mereka. Setelah bayi saya meninggal, keluarga kami atau keluarga Teva ini membawa seekor kambing masuk kepada keluarga Kamlasi ini untuk meminta maaf akibat ulah bayi saya, dan akhirnya kami berdamai dengan marga Kamlasi, dan hubungan antara marga Teva dengan Kamlasi itu kembali pulih. Tanggapan saya sebagai orang Kristen atau orang yang percaya Yesus tentang cerita ini adalah, ketika kita sudah percaya Yesus, tidak perlu lagi kita menyembah berhala atau menyembah batu ataupun berdoa kepada di tempat-tempat yang tidak benar. Kita sebagai orang Kristen ini hanya percaya Yesus, dan untuk hal-hal seperti itu tidak diperbolehkan atau itu tidak menjadi alkitabiah atau teologinya tidak benar. Terima kasih, cerita saya sampai sini. Salam.